pilkada, jejama milih calon bupati. Tanggamus kam sukses kon pilkada, jejama milih calon bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat kam sunyini. Satu kam dukung jama-jama calon bupati Haji Saleh Asnawi. Satu kam dukung jama-jama calon bupati Haji Saleh Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Haji ini merantau sekian puluh tahun menjadi pengusaha di Jakarta sana, di Banten, di Tangerang sana, dan cukup dikenal dan cukup sukses. Sebagai putra daerah kita bangga. Ternyata berkat bantuan Bang Haji di sana juga sukses. Itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Tenggamus sudah ya. Tapi intinya kalau kita mau menyalahkan kenapa Tenggamus seperti ini, ya kesalahan kita masyarakat Tenggamus dong. Karena jadi alhamdulillah inti ceritanya 2022 dan beliau tidak sekonyong-konyong pulang ke Tenggamus ini. Apa betul cerita masyarakat Tenggamus ini bahwa Tenggamus ini kondisinya seperti ini? Apa betul Tenggamus ini katanya apa ya, kalau melempar batang singkong itu tumbuh? Bisa jadi mengirim tim ahli, tim surveinya, ternyata memang apa yang kita sampaikan itulah kenyataan Tenggamus. Tenggamus ini hebat luar biasa. Itu, tapi rakyatnya yang biasa-biasa saja. Iya. Nah, jadi dengan keprihatinan itu, catatan Bapak Ibu, ini menjadi sejarah buat kita. Bukan hanya di Tenggamus, Lampung. Baru di Tenggamus masyarakatnya kena bahan, akhirnya kitalah mencari sosok putra daerah. Kita yang mencalonkan Bang Haji ini. Jadi Bang Haji ini tidak ambisi, tidak berpikiran mau nyalon bupati di Tenggamus ini. Karena DPR, usaha dan sebagainya. Ya Allah, jauhkan aku dari godaan setan yang terkutuk. Jadi orang-orang seperti ya, nah itu aja. Nah itu. Jadi semua UMKM yang ada di Kabupaten Tenggamus ini memilih Bapak Haji Saleh. Untuk itu kita bentuk UMKM Jalan Lurus. Ibu-ibu semua ingin tahu jalan ceritanya? Saya pernah jadi binaan beliau gitu. Tapi karena saya tidak tahu kalau Bu Santi ini adiknya Bapak. Dan suatu kebetulan sekali ternyata Bu Santi adiknya Bapak Haji Saleh. Ya Bu Santi. Alhamdulillah kami bentuk bersama Pak Yusuf, Pak Mastang. Nah, yang hadir di sini, yang belum hadir itu masih banyak Pak, karena saya takut kebanyakan kuota nantinya. Dan harapan kami ke depannya UMKM di Jalan Lurus ini menjadi binaan Bapak Haji Saleh agar UMKM kami ini lebih diperhatikan lagi. Mungkin lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Master. Terima kasih ya Pak. Saya mau lihat dulu bahwa saya mau perjelas bahwa di sini adalah UMKM Tenggamus Pak Haji. Mohon yang dari Dapil 1, Kecamatan Kota Agung, ditunjuk tangannya. Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur. Angkat dikit. Dapil 1 ya. Dapil 2, Wonosobo, Semaka. Oke, ada wakil ya. Dapil 3, Gisting, Gunung Alit, Sumberjo.
Dapil 4 kayaknya yang paling banyak ini. Dapil 5. Talang Bandang Pugung. Oh, rame. Dapil 6 udah wakil. Oh, ada juga Pak. Artinya kawan-kawan UMKM ini adalah kawan-kawan UMKM se-Kabupaten Tanggamus. Insya Allah hari ini mereka saya pastikan 99% mendukung 02 untuk Bupati Tanggamus. 1% ini milik Allah Pak. Dan insya Allah mereka akan pulang ke rumah, mengajak depan rumahnya, belakang rumahnya, samping kiri rumahnya, samping kanan rumahnya, minimal 10 orang untuk memilih Bapak Haji Saleh sebagai calon Bupati Tanggamus. Betul? Betul. Sepakat? Sepakat. Pokoknya ganti. Ganti. Wayah ganti. Sendiri di Kabupaten Tanggamus tidak kalah kualitasnya dibanding produk daerah lain. Kenapa tidak? Kita yang buat, orang Tanggamus yang belanja, dan ekonomi pun berputar di Tanggamus. Betul? Kedua, akses permodalan Pak Haji. Banyak kawan-kawan UMKM ini saat COVID kemarin kreditnya macet. Dan alhamdulillah ada program dari Pak Prabowo ini, dan ada kawan-kawan juga tidak tersentuh. Dan semoga dengan dilantiknya Pak Haji Saleh sebagai Bupati Tanggamus, kita dapat akses permodalan dan peralatan. Karena sekarang ini dunia sudah semakin canggih. Agar daya saing UMKM kami dapat bersaing, kami membutuhkan khusus jalan lurus. Dan ini belum separuhnya, Pak, baru sepertiganya, begitu. Dan kami siap untuk berkolaborasi dengan UMKM lain. Artinya nanti kami akan buka diri, gitu Pak. Buka diri, siap berkolaborasi, karena jujur saat ini kami baru dibentuk, umurnya 1,5 bulan. Dan sampai saat ini saya katakan kami tidak ada satupun yang membiayai, dan murni kami hidup dari diri sendiri. Betul? Mungkin begitu, Bapak. Ada tambahan dari Pak Haji Yusuf, silakan. Izin Pak Haji. Sedikit saya menambahkan apa yang disampaikan Bu Feni dan Pak Mastan, Pak Haji. Kami pun Mastang, Bu Feni. Puan. pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Bahwa sampai sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat. Sekaligus kesempatan untuk bersatu rahim. Ibu-ibu, bapak saya berangkat tahun 96, akhirnya saya berhasil di sana. Allah memberikan jalan. Karena saya memang wira swasta, jiwa usaha, tentu banyak teman, cepat cari teman, cepat cari ini, dan akhirnya saya terkabulkan doa saya di kapal waktu itu. Bahwa dia anggota DPR RI, itu dia berusaha dan saya sebagai anggota DPR RI dan dokter gigi. Jadi dokter gigi ini undang-undangnya, kalau lahir di sana setelah umur 8 tahun boleh memilih kewarganegaraan, mau warga negara Inggris atau warga negara Indonesia. Yang dari harta untuk tidak pikir untuk apa. Betul-betul saya mau inikan untuk Tanggamus, untuk masyarakat, untuk keturunan. Makanya saya bilang nanti 2 tahun, belum nyampe 2 tahun, itu ini jalan semua yang berlubang tadi yang sudah itu kita beresin semua, nggak ada itu. Jangan tanya duitnya dari mana.
Karena jalan infrastruktur ini adalah modal utama di suatu daerah maju atau tidak majunya itu. Dagang ini, Pak, ini UMKM sekarang ini agak macet, agak tidak berjalan. Ini semata-mata karena memang hancur kampus ini. Petani tidak punya penghasilan, siapa yang mau beli kue-kue seperti ini? Mau orang dari Tanjung Karang mau datang beli ini kan nggak mungkin. Sekarang kita mau tunjukkan, makanya saya minta dukungan dari Bapak, Ibu semua. Kita mau tunjukkan orang Tenggarus ada yang punya kemampuan gitu. Ada itu. Jangan dengan ampun dan bodoh. Dan insya Allah, kalau nanti saya dikasih kesempatan, UMKM ini pasti akan hidup. Kalau petani sudah kita hidupkan, wisata sudah kita hidupkan, itu semua otomatis yang lain-lain. UMKM ini semua jalan. Sangat menghayal kalau saya mengatakan sekarang, nanti UMKM saya batu modal, batu modal kalau nggak laku, ada yang beli apa? Makanya yang saya bisa janjikan sekarang, kita nanti yang namanya wisata itu kita, destinasi wisata itu kita punya potensi besar sekali. Di seluruh di Tenggarus, untuk kepentingan yang saya ingat Tenggarus ini. Terakhir, 2 tahun terakhir ini karena saya konsen di Tenggarus ini, saya sengaja pergi kemana-mana untuk lihat studi banding. Ternyata begitu wisata ini, kalau kita pakai orang luar negeri bikin untuk menggambar semua, modal usaha, modal apanya mereka juga akan ikut membangun, dan orang-orang luar negeri akan datang ke sini. Orang-orang kita tinggal laku, bagaimana cara tinggal kepintaran kita. UMKM tinggal menjaga di sana. Bisa. Ini sudah modern, misalnya sini pertanian ya. Kita nanti kalau padi, ini karena Pak Prabowo sudah itu kan, padi segala macam semua datangan nanti. Dan pertanian itu kita akan panggil orang luar negeri. Hargain aja, kan mama yang pengen Corporate Social Responsibility itu salah satu kewajiban perusahaan yang ada di suatu daerah atau di Tenggarus atau dimanapun, yang itu ada ketentuan undang-undang untuk 2% dari keuntungan mereka untuk kepentingan sosial di daerahnya. Nanti termasuk itu kita buatkan lembaga itu, nanti termasuk UMKM akan dibantu modal, pinjaman dalam segala macam, kita buat juga banknya dari itu, dan guru ngaji segala macam itu ada bantuan dari situ. Pemerintah juga mendapat penghasilan yang cukup besar PAD-nya karena memang kita orientasi ekspor. Nah, itu kita hasil utama kita. Jadi otomatis semua hidup, UMKM usaha pasti hidup. Dan nanti kita buatkan badan organisasi. Nanti kita semua ini kita akan modernkan Kabupaten Tangerang ini. Tenggarus. Orang Tenggarus. Tenggarus. Ya, Tenggarus. Saya ikut Tangerang terus. Karena saya 35 tahun di Tangerang. Ya, sama-sama T. Jadi kita modernkan ini. Nanti kita sistem modern. Nanti kita inikan semua. Jadi semua ini kita tidak ambil, masa depan Tenggarus hancur, anak istri kita, cucu kita, keturunan kita yang jadi korban. Ini yang perlu dipikirkan. Kalau sampai 27 November ini tidak kita ambil, keturunan kita, anak cucu kita jadi korban. Saya jamin UMKM yang hadir hari ini ataupun yang lainnya, insya Allah nanti kita akan menunjukkan, saya perhatikan. Yang penting kita ambil dulu Tenggarusnya. Kalau sudah Tenggarusnya di tangan kita, nanti kita ketemu lagi, Bang, ini minta begini, kita lihat, kita bahas. Saya nggak punya kepentingan lain kecuali untuk membangun. Kalau memang ada usulan untuk membangun Tenggarus, kenapa saya nggak harus tolak? Pasti saya butuhkan. Ya,
Saya kira itu. Pak, mau itu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Pak Mastang, Pak Fajar, banyak sekali. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Dimudahkan semua urusannya, pekerjaannya. Insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, kakak, dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa syukur saya, rasa bangga saya, rasa terima kasih saya telah bersilaturahim di rumah BLB ini. Insya Allah langkahnya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Pak Haji Saleh sudah banyak menjelaskan bagaimana tugasnya yang untuk mencari nafkah itu adalah seorang bapak. Ya Bu? Bapaknya yang mencari nafkah. Makanya ibu-ibu seluruhnya ini yang punya suami, surganya ada pada suaminya. Sehingganya yang tugas berat itu mencari nafkahnya adalah bapaknya. Jadi ibu-ibu yang sudah sukses tidak boleh sombong. Yang pinter UMKM nanti kalau sudah sukses gak boleh sombong. Aku udah bisa cari duit, terus bapaknya disepelein, enak aja. Gak boleh, gak bisa mencium bau surganya Allah. Nah itu. Jadi ibu-ibu luruskan niatnya. Sudah cari, tapi dia akan mencari lebih. Nah semuanya itu bagus, tapi harus ada ternya. Nah yang terbaik, nah itu sama ibu ini ya, ibu-ibu ini semuanya sudah bagus menurut pendapat ibu-ibu. Nah ya kan, ini loh, apa ini ya namanya, tas. Nah ini loh Bu, menurut ibu ini udah bagus banget ngerjainnya kan. Tapi ibu-ibu perlu belajar lagi supaya menjadi lebih bagus lagi. Mungkin yang bisa disenangi masyarakat di luar. Karena kalau kita punya pekerjaan seperti ini hanya dibeli sama orang-orang kita aja ya, cukup sampai di situ. Iya kan Bu? Kafe ngayung, anak orang perempuan itu cantik semua. Nah, ini adalah UMKM juga ini. Tuh. Ini kita belinya jauhnya auzubillah. Dilakonin dimasuk-masukin di koper. Takutnya bana menyok-menyot. Gitu loh, bunganya copot. Saking kita pengen mengembangkan bagaimana di sana itu kita beli di sana, bawalah ke Tangerang untuk contoh di Tangerang. Padahal banyak orang yang bisa buat topi pakai apa sih ini ya? Daun pandan gitu loh. Nah, iya tempatnya ada di sini katanya, kenapa enggak? Nah itu perlu. Ini kemarin karena saya diajak di kebun kol, jadi saya pakai topi bapak jadi bagus, cantik. Iya, alhamdulillah. Ya itulah makanya Pak Haji itu awet. Dengerin Pak Haji dari tadi ceramah serius bener. Lah iya serius dengerinnya, masa Allah luar biasa Pak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya pengen tahu selama ini UMKM ini wadahnya apa sih? Hah? Gak ada seperti kemarin yang kita buat seperti dengan kota gitu loh.
kasih bapak-bapak yang udah sepuh datengin ngasih buku itu. Dia nyari-nyari kapan ada jalan lurus. Akhirnya buku itu diserahkan kepada kita. Itu sudah ada tahun berapa? 25 tahun yang lalu kali jalan lurus itu. Nah itu. Jadi insya Allah pelentong. Nah, jadi pakai kerudungnya almah muda semua. Begitu difoto pakai drone dari atas cantik semuanya. Kenapa enggak? Ya kemudian kalau ibu-ibu seperti kota itu punya seragamnya, nanti kita akan pikirkan karena ada yang bisa membuat batiknya ya. Kita tinggal beli alatnya, cipuk ya. Jadi kita buatkan seragam UMKM Jalan Lurus. Nanti dibuatkan gardigannya, apa sih namanya yang rompi itu? Nah, gardigan, ya, rompinya itu keren kan? Ya ibu-ibu dan bapak-bapak siapa lagi yang mau ngangkat UMKM kita? Kalau nggak kita sendiri. Nah ya siapa yang akan merubahnya kalau nggak kita sendiri? Kalau kemarin-kemarin tidak ditanya, ya nggak apa-apa lah. Sekarang harus gantilah. Nomor 2. Kita waktunya untuk ganti ya ibu-ibu. Orang pintar memilih nomor 2. Orang cerdas memilih nomor 2. Harus orang jadi orang cerdas semua. Jadi orang pintar semuanya. Waktunya nggak mau didiamkan saja. Kami harus menjadi orang pintar. Kami harus jadi orang cerdas. Menginovasi semua apa yang kita produksi. Ya, tidak. Nama saya Ida Luciana. Saya dari Pekon Sindang Marga, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tenggamus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Haji Mahmuda yang selama ini saya idolakan. Amin.